Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suganda Ubaidillah dengan NIM 444319067 dari kelas 4C Ilmu Perikanan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian dari jurnal tentang analisis SWOT. Baik, selamat menyaksikan. Analisis kebijakan strategi dan analisis SWOT pengelolaan usaha rumput laut nelayan daerah pesisir pantai Amal, Kota Tarakan oleh Ardiansah dan Nurjanatul Hasanah. Nah, strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan, gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Nah, rumput laut merupakan salah satu sumber daya hayati yang terdapat di wilayah pesisir dan laut. Nah, analisis SWOT merupakan suatu bentuk analisis yang digunakan oleh manajemen perusahaan atau organisasi yang sistematis dan dapat membantu dalam usaha penyusunan suatu rencana yang matang untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi yang baik, tujuan jangkauan panjang maupun tujuan jangka pendek. Kemudian analisis SWOT merupakan analisis terhadap 4 hal, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat. Adapun penjelasan terhadap keempat analisis tersebut adalah sebagai berikut. 1. Strength, S, yaitu analisis kekuatan, situasi, ataupun kondisi yang merupakan kekuatan dari suatu organisasi atau perusahaan pada saat ini. 2. Weakness, W, yaitu analisis kelemahan, situasi, ataupun kondisi yang merupakan kelemahan dari suatu organisasi atau perusahaan pada saat ini. Nah, opportunity, O, yaitu analisis peluang, situasi atau kondisi yang merupakan peluang di luar suatu organisasi atau perusahaan dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi di masa depan. Dan keempat, threat, T, yaitu analisis ancaman, cara menganalisis tantangan atau ancaman yang harus dihadapi oleh suatu perusahaan ataupun organisasi untuk menghadapi berbagai macam faktor lingkungan yang tidak menguntungkan pada suatu perusahaan atau organisasi yang menyebabkan kemunduran. Nah, kemudian penelitian ini menerapkan studi kasus dengan menggunakan teknik-teknik kualitatif seperti wawancara semi terstruktur, diskusi kelompok, dan observasi terhadap partisipan. Penelitian ini dilakukan di kawasan pesisir pantai Amal, Kota Tarakan. Nah, pemilihan lokasi ini sebagai objek penelitian karena beberapa pertimbangan. Di antaranya adalah wilayah ini merupakan wilayah pesisir yang memiliki petani atau nelayan rumput laut yang cukup banyak, yaitu sekitar 5.000 sampai 6.000 nelayan yang terbagi dalam sekitar 30 kelompok nelayan. Nah, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden, sedangkan data sekunder adalah data yang telah diolah oleh lembaga, instansi, institusi dalam bentuk data pendapatan, kondisi masyarakat, jumlah bantuan, dan metode pengolahan rumput laut yang ada, dan lain-lain. Nah, metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif, analisis indikator, keberhasilan kebijakan dan strategi, dan analisis SWOT. Nah, analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran pola pengelolaan rumput laut yang dilakukan oleh nelayan dan mengidentifikasi pokok permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, analisis indikator keberhasilan itu digunakan untuk mengetahui dampak dari kebijakan dan strategi pemerintah dalam pengembangan dan pengelolaan rumput laut. Kemudian, sedangkan analisis SWOT itu digunakan untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan serta peluang dan ancaman dari usaha pengolahan rumput laut masyarakat pesisir pantai Amal, Kota Tarakan ini. Nah, adapun analisis alternatif hasilnya kebijakannya itu dari kekuatan. Nah, minat petani untuk budidaya rumput laut sangat tinggi dan kesadaran untuk berusaha secara berkelompok sangat tinggi. Hal ini akan memudahkan untuk bermitra dengan pengusaha atau investor. Kemudian adanya kerjasama yang baik antara kelompok petani rumput laut dengan pihak pemerintah. Dalam hal ini pihak pemerintah daerah. Nah, selanjutnya itu ada ketua kelompok pembudidaya sudah berpengalaman dengan rata-rata 7-10 tahun serta mempunyai latar belakang pendidikan formal yang tinggi sebab sudah ada yang berlatar belakang pendidikan tingkat sarjana.
Nah, hal ini akan mempermudah bagi petani untuk penyerapan teknologi dan mempermudah kerjasama dengan pihak mitra. Kemudian kelemahannya di penelitian ini yaitu kurangnya modal usaha di pihak petani rumput laut, sehingga masih memungkinkan petani rumput laut untuk meminjam ke pedagang pengepul, walaupun pembayarannya akan berimbas ke pemotongan harga atau pembelian harga di bawah standar harga. Nah, kualitas rumput laut masih sering dipermainkan oleh pedagang pengepul yang nakal. Misalnya pencampuran bahan-bahan yang memberatkan timbangan. Selanjutnya itu kurangnya bibit yang berkualitas untuk usaha budidaya, sehingga petani rumput laut terkadang kesulitan memperoleh bibit yang baik. Nah, adapun peluangnya, adanya kebijakan pemerintah yang mengandalkan rumput laut sebagai komoditi andalan dan dijadikan Kota Tarakan sebagai sentra pengolahan rumput laut yang akan membuka peluang lapangan pekerjaan, serta adanya kelompok pembudidaya yang telah difasilitasi oleh pemerintah. Hal ini akan mempermudah petani untuk melakukan mitra dengan pihak mitranya. Nah, selanjutnya itu komitmen pemerintah melalui DKP dalam meningkatkan dan mengembangkan sektor perikanan, khususnya komoditi rumput laut, menjadi peluang yang sangat besar bagi Kota Tarakan untuk meningkatkan produksinya. Selanjutnya peluangnya itu ada sarana transportasi baik dan lancar. Dengan adanya posisi daerah pesisir yang terletak pada jalur transportasi umum akan mempermudah akses pihak yang menjadi mitra petani rumput laut. Nah, adapun untuk ancamannya, pemerintah Kota Tarakan tidak menjamin atau memfasilitasi pemasaran rumput laut, sehingga rumput laut masih dikelola oleh pedagang pengepul yang terkadang masih mempermainkan harga rumput di tingkat petani. Lalu adanya permainan harga pedagang pengepul di Kota Tarakan yang selain ini belum dapat dioptimalkan solusinya. Pedagang pengepul mempermainkan harga beli rumput laut. Mereka jeli melihat petani yang kekurangan modal, ataupun pada saat musim-musim gagal panen, mereka menawarkan pinjaman ke petani dengan syarat hasil panen petani harus dijual kepada mereka, walaupun nantinya akan dibeli dengan harga rendah, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada peran stakeholder ini belum berpusat pada satu sistem untuk melakukan kerjasama untuk peningkatan produksi rumput laut sebagai komoditi andalan Kota Tarakan. Lalu berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Yaitu permasalahan yang dihadapi oleh nelayan rumput laut daerah pesisir pantai amal Kota Tarakan itu adalah terkait dengan sumber daya manusia, permodalan, penyediaan fasilitas, pemasaran hasil rumput laut, ketersediaan bibit, cuaca, dan pola kerjasama yang terjadi dalam masyarakat nelayan. Kemudian kebijakan pemerintah juga belum mampu mengatasi permasalahan nelayan oleh karena adanya perubahan kebijakan pengolahan dari pemerintah Kota Tarakan ke pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Lalu dampak kebijakan yang ada mengakibatkan instansi pemerintah yang mengatur nelayan menjadi kontraproduktif, yang akhirnya mengakibatkan pola pengaturan dan pengolahan menjadi tidak terarah. Dan adapun pola strategi dan kebijakan yang harusnya dilakukan itu adalah memaksimalkan kekuatan dan kesempatan. Strategi SO memanfaatkan kekuatan internal dan meminimalkan ancaman eksternal. Strategi ST memanfaatkan peluang dan meminimalkan kelemahan. Strategi WO dan meminimalisir kelemahan dan mengantisipasi ancaman. Strategi WT. Nah, itulah penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.